Untuk nomor 11 yang ditanyakan adalah simpulan yang benar berkaitan, simpulan yang benar, simpulan ya berarti terkait dengan paragraf atas atau kesimpulannya apa, keseluruhan teks itu berkaitan dengan tujuan penulis. Tujuan si penulis nulis tentang Telkom memiliki program IndiSchool itu buat apa? Dalam teks tersebut adalah apakah menginstruksikan kepada warga sekolah agar memasang akses point karena murah? Tidak ya, di sini cuma dia membahas tentang bahwasanya si Telkom ini akan memasang akses point di 100.000 dari total 360.000 sekolah pada 2013. Cuma emang nanti akses poinnya sasaran utama itu tidak hanya sekolah, tetapi juga ada pengusaha menengah dan kecil serta layanan publik kayak gitu. Oke, berarti A bukan jawabannya. Yang B menjelaskan bahwa pemasangan akses point saat ini sangat mudah bagi anak sekolah. Tidak hanya bagi anak sekolah ya. Di sini sudah dijelaskan. C menginformasikan bahwa Telkom akan memasang akses point di 100.000 sekolah. Memang iya, tetapi yang dijelaskan di keseluruhan paragraf tidak hanya bagaimana si Telkom ini akan memasang akses di 100.000 sekolah. Kenapa seperti itu? Soalnya di paragraf selanjutnya itu dia juga menjelaskan ini pertimbangan masih kalah jauh ketimbang Cina yang memiliki 6 juta akses poin. Terus setelah itu juga saat ini Korea memiliki 2 juta. Jadi dia compare antara satu negara dengan negara lain dengan yang dimiliki Indonesia kayak gitu. Berarti dia juga tidak hanya menginformasikan bahwa Telkom akan memasang akses point di 100.000 sekolah. D meyakinkan bahwa Telkom memiliki jaringan internet yang sangat luas. Bisa jadi ya, soalnya di sini dia mencoba meyakinkan si pembaca bahwa Telkom itu memiliki jaringan yang sangat luas. Saat itu juga sasaran utama si Telkom ini memiliki program IndiSchool, juga memasang akses untuk pengusaha menengah dan kecil serta layanan publik. Bisa jadi, coba, tapi kita lihat yang E, mempromosikan bahwa Telkom memiliki program akses point yang sangat murah. Memang salah satunya sangat murah gitu saja ya, bukan sangat murah. Tetapi kesimpulan dari teks ini tidak hanya membahas bahwasannya Telkom itu memiliki program akses point yang sangat murah ya. Berarti jawaban untuk nomor 11 itu adalah D. Untuk nomor 12, penulisan unsur serapan yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan terdapat dalam kalimat. Unsur serapan itu apa? Unsur serapan itu adalah, siapa yang tahu? Ada kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan. Sudah diintegrasikan dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Jadi biasanya unsur serapan seperti ambulan kayak gitu kan. Ambulan emang sudah dari sananya ambulan gitu kan, ambulan. Dan itu diterima saja kata-kata seperti itu. Kata ini kan dari bahasa asing atau bahasa Inggris ya kan, cuma sudah diterima oleh secara umum kata-kata ini, jadi diambil atau dipinjam, istilahnya seperti itu. Kita lihat langsung aja untuk yang A. Duduk di bawah pohon rindang dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang sehingga stres pun hilang. Berarti ini kata serapannya adalah stres. Apakah stres ini sudah diterima oleh umum? Nanti kita bahas. Cara tersebut cukup efektif, berarti ini ya. Ragam aktivitas, oke. Ruang untuk mendapatkan sensasi rileks, oke. Jurnalis science, oke. Mana dari kelima unsur serapan ini yang tidak diterima atau belum diterima ejaannya?
secara umum. Kalau efektif ini emang seperti ini ya. Aktivitas juga kita sudah secara umum atau serapannya aktivitas seperti ini. Relax kita juga bertemunya seperti ini. Science meskipun dia dari bahasa Inggris tapi kita semua umum sudah pemakaiannya sudah diterima. Dan ini adalah stres di bahasa Indonesia itu bukan stres double S ya, tapi stres biasa, stres. Jadi nggak ada S-nya lagi, S-nya bukan 2. Kalau S-nya 2 itu udah bahasa Inggris dan itu masih di bahasa Indonesia sendiri itu tidak dipakai gitu ya. Jadi belum diterima seperti itu. Berarti jawaban untuk nomor 12 itu adalah A. Well, okay guys, welcome back. It's English time. Jadi kita tadi sudah membahas 12 soal bahasa Indonesia dan untuk 8 soal terakhir itu adalah English gitu ya. It's time for English. Langsung saja let us discuss the point of all the paragraph. Langsung kita baca ya. There are a lot of different kinds of ants. Carpenter ants, leafcutter ants, sweet ants, fire ants, and many more. They are different colors too. They can be red or brown or black. Some are very, very small and some are rather big. Whatever the difference says, so all ants are social creatures. They live in large groups called colonies. Some ants colonies are big and have millions of ants. There are different types of ants in the colony and they each have different job. Oke, jadi paragraf 1 itu yang pertama itu dijelaskan different kind of ants gitu ya kan, different kind of ants. Ada yang disebutnya dia itu carpenter ants, terus leafcutter ants. Tapi meskipun dari perbedaannya itu dia disebut dengan warnanya juga, all ants are social creature. Jadi dia itu adalah makhluk sosial. They live in large group called colonies. Jadi dia itu hidupnya bergerumbul gitu kan, yang disebut colonies. Setelah itu, some ant colonies are big and have millions of ants. Terus there are different types of ants in the colony and they each have different job. Mereka tuh ternyata dari kolonis itu mereka punya kerjaan sendiri-sendiri. The queen lays egg. Jadi dari gerombolan itu ada yang disebut the queen, yang mana kerjaannya adalah menghasilkan telur. Soldier ants protect the queen and the colony. Jadi ada di semut itu yang dia disebut soldier atau tentara gitu ya, and tentara ya. Yang kerjaannya itu adalah memprotect atau melindungi queennya sama grupnya, koloninya itu. They itu berarti ke soldiernya ya, gather food and attack other colonies if they need new nesting space. Jadi kerjaannya dia juga mengumpulkan makanan, setelah itu attack other colonies, berebut lah intinya sama koloni lain ketika mereka membutuhkan tempat baru. Worker ants berarti ada sebutan worker ants atau ants pekerja, semut pekerja, yang mana kerjaannya adalah take care of babies, melindungi bayi, look for food juga mencari makanan, and build and homes dan membangun rumah daripada si kolonis ini. Soldier and worker ants are female. Jadi soldier ants sama worker ants itu kebanyakan bukan kebanyakan ya, memang female. Jadi dari si betina kayak gitu. Berarti sini workers and soldiers itu female ya kan. Oke. For the second paragraph, male ants only job to mate with the queen in order to produce eggs. Jadi di paragraf 2 ini tadi kan female ya. Kalau yang jantan atau yang cowok kayak gitu, tugasnya hanyalah bersama queennya untuk memproduce, untuk menghasilkan eggs, telur kayak gitu. Which hatch into baby ants, yang nantinya akan menjadi bayi ants ya itu. Ants are busy little insects. Oke, berarti di sini kita membahas tentang ants itu adalah busy. I'm so sorry, my writing is worse, right? Can you read it, guys?
little insects. It's easy to see them moving quickly here or there. Sometimes you can see them carrying a small piece of something or dragging part of a leaf somewhere. Sometimes you even see two ants helping each other carry the same crumb. But where are they going and what are they doing? Ants may seem to be just running around, but they are actually important parts of their ecosystem. Their words under our feet. Jadi kalau kalian sering lihat ants itu, mereka pasti bawa makanan serpihan-serpihan kecil bersama-sama. Sebenarnya itu kemana sih, ngapain sih? Ternyata mereka itu sebenarnya adalah, meskipun dia cuma mondar-mandir ke sana kemari nyari makanan, dia itu adalah actually important part ecosystem, important part ekosistem gitu aja ya. Itu, and the world is under our feet, underground ya, under feet, bawah tanah lah istilahnya ya, hidupnya. Okay, this is for the second paragraph. And the third paragraph or last paragraph, one things ants do to help their ecosystem is to keep soil healthy. By constantly digging through the soil, they could space it. Soil needs space inside it for air and water. Without air and water in soil, the tiny creatures that live in soil wouldn't survive. Oh, ini paragraf 3, ada 4 masih ya. Jadi paragraf 3, kenapa dia itu disebut part of important part of ecosystem? Soalnya si ants ini atau semut ini, dia itu keep the soil healthy, atau membuat tanah itu tetap sehat, soil, healthy soil gitu ya seharusnya ya. Wait, healthy soil. Kenapa kok healthy soil? Soalnya si semut itu constantly digging to the soil, they create space. Jadi di tanah itu mereka membuat lubang-lubang, ya kan? Yang mana lubang-lubang ini nanti itu berguna for air, udara, dan juga water. Yang mengakibatkan kenapa dia membutuhkan air dan water, soalnya supaya tiny creatures that live in soil wouldn't survive. Kalau seandainya nggak ada air, nggak ada air sama water, udara atau air yang masuk ke tanah, itu hewan-hewan lain kecil yang ada di dalam tanah itu nggak mungkin bisa hidup itu. Jadi hewan kecil kan nggak cuma ants saja. Okay, the last paragraph, and also have the nutrients to soil. Jadi dia itu juga bring nutrients. Jadi membawa nutrisi ke tanah ya. When they bring food particles to their nest, they add nutrients to soil because they don't eat everything they bring. The leftovers stay in the soil and break down into nutrients for other creatures living in the soil. Jadi makanan-makanan yang sering mereka bawa itu sering sekali nggak dimakan. Jadi di tanah itu ketika si ant ini datang masuk gitu ya, dia itu makan-makan yang mereka bawa itu nyarang gitulah istilahnya, nyarang di sini. Dan akhirnya dia tuh menjadi nutrisi-nutrisi yang bisa menghidupkan hewan-hewan kecil lainnya kayak gitu. Oke. Itu adalah the whole paragraph atau maksud dari keseluruhan paragrafnya. Yang ditanyakan number 13 adalah what does the author describe in the first paragraph? First paragraph udah dijelaskan ya kan. Apa the importance of ant in their ecosystem? No, their ecosystem itu paragraf terakhir ya. The ways in which ant keep soil healthy, ini juga paragraf akhir. The food that ants bring to their nest, ini juga hampir paragraf terakhir. The ways in which ants find their food, ini juga bukan paragraf pertama. Paragraf pertama dia membahas tentang the jobs done by ants in colony, ya kan, jobnya apa saja, queen apa, soldier apa. Berarti number 13 the right answer is E. For number 14, still the same paragraph, what is the main idea of the text? Main idenya itu yang mau disampaikan sebenarnya dari teks ini itu apa, kayak gitu kan. A, ant can be red, brown, or black. Apa di sini cuma mau menjelaskan bahwasanya ants itu bisa menjadi merah, brown, or black, enggak ya, bukan cuma ngebahas tentang warna-warna dari ants. So it's not the right answer. Ants are important part of their ecosystem. It can be ya, soalnya di akhir itu intinya yang dimaksud itu adalah ants itu dia tuh sebenarnya meskipun kecil kesana kemari, dia tuh bermanfaat bagi ekosistem, bagi soilnya atau tanah kayak gitu kan.
Let's keep for B. C. Soil needs space inside for air and water. Iya, kena soil memang butuh ini ya, butuh space untuk air or water. Tapi yang membawa air sama water kan intinya dia tuh membahas tentang ants-nya kan gitu. Dia bermanfaat bagi soilnya. Di sometimes two ants help each other carry the same crumb. Itu juga ada di paragraf 1 saja. Dia membahas tentang bahwasanya kadang satu atau dua ya, yang penting serpian makanan nih atau sisa-sisa makanan ini emang kita ada bahasannya, cuma the whole paragraph kita nggak ngebahas, cuma bahwasanya dua semut itu mereka kadang membawa sesuatu yang sama kayak gitu, nggak akan yang dimaksud inti yang mau disampaikan bukan itu. Ants cannot work alone. Iya, emang ant itu nggak bisa work alone atau dia itu social creature, tapi yang kita peruntukkan, yang kita bahas di paragraf ini nggak cuma ngebahas tentang bahasanya ant itu juga bisa hidup sendiri. Kalau seandainya bahasanya tentang ini ant cannot work alone, pasti penjabarannya dia tuh kenapa dia tidak bisa hidup sendiri, soalnya tidak bisa bawa makanan, terlalu kecil. Terus kalau sendiri dia bisa tidak bisa beranak pinak kayak gitu. Terus ada sendiri dia nanti tidak bisa tidak bisa membuat rumah kayak gitu. Seharusnya kalau bahasannya dulu paragraf itu ngebahas tentang ants cannot work alone, tapi di sini tidak kan, dia lebih ngebahas tentang dia bahwasanya meskipun ants itu kecil, dia itu adalah hewan yang bermanfaat bagi ekosistem. Berarti jawaban for number 14 adalah ants are important part of their ecosystem. Let's go for number 15. Number 15. Read the sentence from the text. Whatever the differences, apapun perbedaan mereka, all ants are social creature. They live in large colony. Ya deh. What does the author probably mean by writing the ants are social creature? Kenapa sih si penulis itu bilang bahwasanya ants atau semut itu adalah makhluk sosial kayak gitu? It's easy question, right? Ya, sosial berarti dia tidak bisa hidup sendiri. Apakah ants are creature that help their ecosystem? No, ini bukan apa yang dimaksud dengan social creatures. Ants are creatures that like to spend time with their friends and family. No, itu bukan yang dimaksud dengan social creatures too. C. Ants are creatures that work hard and carry things. Bukan apa yang dimaksud sosial ya. Ants are creatures that live together in groups, okay? And are creatures that have human in daily life. Jawabannya untuk number 15 adalah D. Yang dimaksud social creature berarti dia tidak bisa hidup sendiri, berarti hidupnya beramai-ramai bersama-sama, yaitu ants are creature that live together in a group. Okay. For number 16, the question is, ants may seem to be just running around, but they are actually important parts of their ecosystem. They work under our feet. One thing ants to do help their ecosystem is to keep soil healthy by constantly digging through blah 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 blah. Based on this information, sesuai dengan informasi ini, what can you conclude about where the ecosystem of ant is? Mana ekosistem dari si semut itu? It's easy question kan, ekosistemnya di mana kayak gitu. The ecosystem of ant is in the ocean. Kita nggak bahas ocean, ant yang ada di ocean. The ecosystem of ant is in the air. Ekosistemnya ants atau semut itu di udara ya. Kalau di udara melayang dia ya. No, of course. The ecosystem of ants in the soil. Yes, of course. Soalnya kita ngebahas tentang ekosistem yang dimaksud di mana dia itu membuat si soil atau under our feet, hidupnya kan di bawah tanah ya. Berarti ya pasti di tanah kayak gitu. Bukan desert or depends on human. Berarti for number 16 the right answer is C. Okay, let's have another text or another paragraph, because each text they will have 4 questions and we already answered for number 13 to 16 and it's gonna have new text right for number 17. Jadi kita bahas aja langsung teksnya untuk nomor 17. Have you ever heard the phrase ice age atau gunung es ya, gunung es di kutub sana. It refers to a long period of time when glaciers and ice sheets cover large part of the earth. We are actually living in an ice age right now. This ice age began about 2.5 million years ago. Today, large areas of ice cover regions of Antarctica, the Arctic,
and Greenland. Jadi pokoknya kita membahas tentang gunungan es yang mana disebutnya glaciers ini, and ice sheet atau sheet ice yang cover large part of the earth. Jadi dia mengcover beberapa part of bumi kita. Dan sekarang kita itu sebenarnya hidup di ice age itu. Soalnya ice age itu udah mulai ada di 2,5 million years ago, and today large areas of ice cover regions of Antarctica. Tapi dia di yang ice age itu lebih banyak mengcover di daerah region Antartika, daerah Antartika, Arctic, dan di Greenland. Berarti itu ya untuk paragraf pertama, dia ngebahas tentang ice age. Gitu. The climate change multiple times during an ice age. Jadi klimatnya itu bakal beberapa kali berubah during the ice age, selama ice age ini. It alternate between glacial period and interglacial periods. During glacial period of ice age, temperature are much colder than they are today. Jadi ada masa namanya glacial dan interglacial. Berarti glacial dulu, setelah itu ada interglacial ya. Yang mana ketika glacial ini dia itu lebih temperature are much colder, berarti lebih dingin daripada sekarang gitu ya. Ice sheets and glacier expand, covering more of the planet. These periods can last tens of thousands of years. The last glacial period started about 120,000 years ago and ended about 11,500 years ago. Jadi si glacial ini dia tuh ada dari 120.000 tahun yang lalu, ya kan? Dan dia berhenti di 11.500 years ago kayak gitu. Okay. And then during interglacial period of an ice age, the average global temperature increases. Ice sheets and glaciers get smaller. The climate is warmer and wetter than it's during glacial period. Jadi di interglacial ini dia itu increase, naik. Jadi kalau naik dia itu semakin hangat gitu kan. Jadi di interglacial itu dia lebih warmer. Jadi kalau glacial dia colder, kalau ini warmer, lebih hangat kayak gitu. Terus we are currently living in an interglacial period. It started about 11,500 years ago when the last glacial period ended. During an ice age, glacial period generally last much longer than interglacial period. Jadi kan dia tadi berhenti di 11.500 ini. Nah, itu ketika dia berhenti, dia mulai di si interglacial ini mulai. Berarti itu berhenti, itu selesai. Glacier itu selesai dan interglacial started, mulai kayak gitu. Dan kita itu we are currently living interglacial period. Jadi kita ada di masa interglacial period. Dan ada kata-kata di bawahnya glacial period generally last much longer than interglacial period. Jadi umumnya si glacial ini lebih lama dibandingkan interglacial. That is for the second paragraph, okay? Third, scientists don't completely understand what causes an ice age, but they do believe that one important factor is the amount of light Earth receives from the sun. When the northern part of the world receives less sunlight, temperatures drop and more water freezes into ice. Jadi saintis itu masih nggak tahu apa sih penyebabnya ada ice age, tapi ada satu hal yang pasti, yaitu bahwasanya one important factor is the amount of the light Earth. Jadi kalau seandainya bumi, ini matahari ya, jadi ada part-part tertentu yang mereka itu menerima cahayanya itu kurang. Kalau di sini kan berarti yang sering di receive nih bagian ini ya yang sering dapat, yang bagian sini kan kurang dapat. Nah, yang pasti itu. Terus juga when the northern part of the world receive less sunlight, temperature drops and more water freeze. Jadi kalau seandainya kurang, berarti di sini nih kan dia bakal freezing gitu kan. Freezing, bakal membeku kayak gitu. Then this can lead to the start of an ice age. When the northern part of the world receive more sunlight, di sini receive more sunlight, temperature rise and ice age sheets melt. This can lead to the end of an ice age. However, there are other factors too, including changes in the water flow of our oceans. Scientists are working to learn more about how different factors may cause an ice age to begin and end. Jadi dia itu
si saintis-saintis ini masih ingin membuktikan bahwasanya ada nggak sih another factors yang bisa menyebabkan adanya starts or endingnya ice age kayak gitu. Itu separagraf ya. Oke. Last, the current ice age war is not the first Earth has experienced. At least 5 major ice age have occurred throughout Earth history. The earliest one started over 2 billion years ago. Jadi adanya ice age ini bukan pertama kalinya di bumi. Di bumi itu udah mengalami paling tidak 5 kali ice age have occurred. Munculnya ice age atau gunungan es kayak gitu ya. Untuk nomor 17 berarti yang ditanyakan adalah the text describe and membandingkan the glacial periods and interglacial period of an ice age. What is one way these periods are different? Emang kita membandingkan antara glacial sama interglacial ya kan? Salah satunya yang berbeda apa? Apakah the average global temperature is lower during an interglacial period than a glacial one? Lower, kalau semakin lower itu semakin semakin dingin ya kan, dingin an interglacial period, sedangkan yang lebih dingin itu adalah glacialnya bukan interglacialnya, berarti salah yang A. B, the average global temperature is higher during the interglacial period than glacial one. Yes, semakin tinggi temperatur itu berarti dia semakin panas, dan itu terjadi di interglacial bukan di glacial. Kalau glacial dia kan lebih dingin, ini udah dijelaskan ya, berarti B is the right answer. Tapi kita buktikan dulu kalau memang C, D, dan E emang salah. C, interglacial periods normally last longer, bukan ya, yang last longer lebih lama itu ada glacial period bukan interglacial period. D, more of the earth is covered by ice sheet during interglacial. No, interglacial lebih warmer, makanya ice sheet-nya itu bakal meleleh kayak gitu. Glacial period were coming before interglacial period. No, glacial dulu. Oke, berarti jawaban glacial period were coming before interglacial period. Yes, right. Tetapi memang coming setelah itu ada si interglacial period. Tapi kan yang ditanyakan itu adalah compare perbedaannya. Kalau ini dia itu kan faktanya, bukan membedakan kan, bukan perbedaan. Yang lebih membandingkan perbedaan, tapi ini tidak membandingkan yang E ini. Yang ini benar tapi dia tidak membandingkan. Sedangkan yang B ini adalah ada kata-kata higher. Kata-kata higher itu adalah untuk kata komparatif atau ketika kita mengcompare sesuatu, membandingkan. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 17 itu adalah B ya. For number 18, the earth has undergone many changes throughout its history. What information from the text best support this statement? Jadi di bumi itu sudah mengalami banyak perubahan selama sepanjang sejarah kayak gitu. Dari informasi ini, dari catatan ini, mana teks yang best support atau mendukung statement dari undergone many changes ini? Apakah the earth may enter an ice age when the northern part of the world receive less sunlight? Kalau ya memang benar receive less sunlight, tapi itu kan dia nggak mensupport, soalnya di sini ada kata-kata many changes, banyak perubahan seperti apa kayak gitu kan, berarti A is not the right answer. B, during glacial period ice sheet and glaciers cover more earth. Ini juga nggak ada kaitannya sama many changes atau banyak perubahan. Ingat, banyak perubahan, ada kata kuncinya adalah banyak perubahan, many changes. Kalau ini ice age glaciers itu adalah kita bahas tentang glaciersnya saja. C, the earth has had at least 5 major ice age over billions of years. Jadi bumi itu sudah mengalami paling tidak 5 kali ice age covers, gunungan es selama sepanjang sejarah kayak gitu ya. Kita keep dulu yang C, the scientists are working to learn more about how different factors. Kita nggak membahas tentang faktor. The first ice age was the coldest period. Ini juga nggak ada sambungannya dengan banyaknya perubahan. Berarti yang dimaksud banyaknya perubahan itu adalah C, the earth has had at least 5 major ice age, mengalami 5 kali adanya gunungan es. Nah, 5 kali itu adalah banyak perubahan kan, lebih dari 1. Dan itu dan ini adalah best support
tentang statement undergone many changes throughout the history. So the right answer for number 18 is C. Go on for number 19. The question is, based on information in the text, sesuai dengan informasi yang ada di atas ini, what can be concluded about the earth and the sunlight it received 2.5 million years ago? Jadi yang bisa dikonklusikan dengan adanya sunlight, penerimaan sunlight, tadi kan udah dijelaskan bahwa ini bumi ya, berarti ini sunlight. Kira-kira mana yang dari ABCDE ini yang sesuai dengan informasi dengan teks di atas? The northern part of the earth was receiving more sunlight. The northern part of the earth was receiving more sunlight. Bisa northern, kalau emangnya ada di sini ya. Mana yang membahas tentang factors was at the beginning. First factor is the amount of light received from the sun. When the northern part of the world receive less sunlight ya. Nah ini bagian northern itu malah menerima kurang cahaya matahari, bukan receiving more. Berarti jawaban A itu salah. B, the earth was receiving the same amount of sunlight throughout its different part. Ya enggak ya. Di sini kan udah dijelaskan, ada yang northernnya cuma menerima kurang cahaya matahari kayak gitu, berarti nggak sama kan. Oke, B is wrong. The southern part of the earth was receiving no sunlight. No sunlight, nggak nerima sama sekali. Masih nerima ya. Northern part of the world ini loh, northern part of the world receive more sunlight. Raise it can be let. Oke. Di the western part kita nggak bahas western. The northern part of the earth was receiving less sunlight. Ini loh yang dimaksud. Ini udah sesuai dengan when the northern part of the world receiving less sunlight, temperature drop. Berarti jawaban untuk number 19 itu adalah E. Well, so this is the end of the questions for number 20. Berarti yang ditanyakan adalah during glacial period of an ice age. Glacial itu yang colder ya, yang dia semakin dingin kayak gitu. Temperatures are much colder than they are today dibandingkan sekarang. Ices and glacier expand, covering more of the planet. Kalau dia semakin dingin, berarti ice sheet-nya atau gumparan esnya itu semakin apa? Kalau dia semakin dingin, semakin banyak atau semakin sedikit, kita lihat covering yang dia itu cover more of the planet. Based on the text, what does the word expand? Ya kan yang ditanyakan expand mean get bigger, bisa jadi ya. Kita keep get smaller. Kalau get smaller pasti dia itu bukan colder tapi warmer ya kan. Get warmer ini salah. Get warmer berarti bukan glacial period tapi interglacial periodnya. Get lost nggak ada. Get shorter no. Expand itu dia itu semakin besar gitu kan, semakin banyak kayak gitu. Soalnya dia kan get much colder berarti esnya semakin banyak, semakin meluas. Berarti jawaban yang benar based on the text expand itu means get bigger. Okay. So that's all for today guys. Thank you for your time. Thank you for listening to my explanation. See you next time.